datang. Saya boleh panggil Pak D atau Om Dewa atau apa? Karena saya lihat di beberapa berita itu menyebutkan beberapa nama. Oh iya betul. Paling nyaman dipanggil apa? Pak D. Oke, kita panggil Pak D. Selamat datang Pak D Madi ke tempat kami. Semoga sehat selalu. Tapi apakah hari ini adalah hari yang menyenangkan buat Pak D? Oh, tiap hari itu selalu menyenangkan bagi saya. Alhamdulillah, kita bisa lihat semangat Pak D begitu setiap hari ya itu ya. Oh iya, tiap detik. Pak D bisa perkenalkan kepada sahabat-sahabat podcast Aku dan Kamu. Siapa Pak D, bagaimana Pak D sehari-hari, dan apa saja yang diperbuat oleh Pak D? Oh, Monggo. siap. Nama saya Madi. Sekarang dipanggil Pak D dulu, Cak. Pak D lebih membanggakan karena sesuai dengan usia dulu, Cak. Paling gendaan terus ya. Aku suka di dunia seni segala lini, jadi perupa gambar juga suka, terus nulis sastra juga suka, performance arts, terus seni trotoar. Biasanya saya tiap-tiap event dulu itu, bila event nasional itu selalu membuat acara di trotoar, jadi baca puisi, dan saya selingi dengan menata beberapa lukisan saya, terus mengundang mereka-mereka yang suka, terutama mahasiswa-mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pak D lebih menyukai yang mana? Puisi kah? Atau lukisan atau apa? Karena yang lebih dikenal Pak D ini lewat puisinya. Semua suka, karena apa ya? Talenta itu adalah titipan Tuhan yang harus dirambut, jadi tak rambut semua. Jadi cari ini hari-hari sampai ini dokter umum, padahal naik kepingin joki jadi dokter spesialis. Padahal kalau dokter umum finalnya juga banyak. Saya dengar juga bahwa masih banyak sebenarnya di luar dari puisi-puisi yang sudah dibukukan itu, di rumah juga banyak sekali puisi yang sudah ditulis oleh Pak D. Ya, semuanya tulis tangan di buku ukuran folio itu, ratusan. Jadi yang bahasa Indonesia, terus Geguritan itu puisi bahasa Jawa, subdialek Surabaya. Terus puisi Kama Sutra, puisi luar biasa itu dalam tanda petik. Kemudian puisi bahasa Madura. Ya. Berapa bahasa yang dikuasai oleh Pak D sebenarnya? Hanya beberapa saja, karena bahasa Madura kan kena spreaderan aku, jadi terkontaminasi kumpulnya dan cerita. Tapi sebenarnya bukan bahasa Madura yang asli ya, jadi bahasa Madura yang sudah apa ya, campur dengan bahasa Jawa, atau bahasa Jawa yang campur dengan bahasa Madura. Ya, Madura cuman ya perlu pelurusan oleh ahli bahasa Madura. Biasanya Pak D menggandeng siapa gitu kalau untuk, kan ada klarifikasi kata atau diksi-diksi tertentu yang muncul di dalam puisinya? Saya berusaha untuk sowan ke Balai Bahasa Jawa Timur. Cuman ya selama pandemi ini belum bisa keluar. Itu masih termasuk bahasa Jawa subdialek Surabaya itu masih butuh pelurusan juga. Karena kan ada beberapa istilah kalau di Surabaya itu bisa berbeda artinya ketika kita bawa di luar Surabaya. Ya kan, sama-sama itu maknanya jadi berbeda. Itu juga perlu dibicarakan dengan ahli-ahli bahasa juga. Itu tuh prosesnya sampai berapa lama kalau untuk klarifikasi soal istilah itu? Itu belum saya lakukan secara formal. Informal ya cuman omongan dari tok saja. Wis kok ada ono ya. Bisa disampaikan nggak? Biasanya ketika menulis puisi itu inspirasinya dari mana tadi? Dari jalanannya saya potret, dalam artian saya kan tukang beca. Di saat mengayuh kemudian pleret ngenteni menumpang, itu saya isi dengan
nulis puisi. Pernah suatu ketika itu di Jembatan Merah itu nongkrong di sana, kemudian konco-konco bacaan beruduk. Ya, apa bilang nih? Loh, kalau aku pakai bahasaku, bahasa puisi mungkin di sini divisuin darah dapuramu, mangan gak tahu warga baik puisi barang. Jadi aku nyelami jiwanya mereka, karena kita harus mengembek ketika di kandang kambing, mau lah ketika ada harimau. Pokoknya nomor 9 kuat deh. Kemudian bubar. Cepat jawab puisi, wah toh, nggak lagi. Nulis puisi kemudian. Tapi mereka tahu ya kalau Pak D itu penulis puisi ya? Enggak. Enggak. Jadi ketika orang-orang ini jangan nusah malah oke zaman semono betul jadi. Kemudian dunia kreativitas kadang-kadang kan membosankan. Nah itu aku berpindah skate. Skate apa yang tak lihat di jalanan itu tak pindah di kertas bukan kanvas. Dan banyak puisi-puisi itu yang lahir di atas beca. Jadi pendapatan per kapita dengan saya onani itu lebih banyak kenikmatan saya rasakan sendiri. Kenapa? Belum ini on, tapi puisi kedudukan ini lebih produktif di betul. situnya. Aku dulu fotografer tadi, tukang foto keliling kampung, 27 tahun. Kemudian keluarnya HP berkamera, wah itu agak nyusut, terus konco nawani becak, coba enak. Terus semua orang bojoku ya ngopo, enggak masalah, aku jawabannya bojoku. Saya harap sampai enggak masalah, gimana? Pokoknya halal. Dari situ saya merasa menemukan mutiara yang luar biasa. Dia enggak salah, tapi dicoba. Ya. Nah, setelah itu saya coba perform tadi, mau coba handphone, terus beberapa mahasiswa merespon akhirnya ada acara, terus apa tunjangan dari kampus kayak SAS Indonesia, FIB UNER, terus STKW, jadi ada acara. Tapi baca aku melo, munggan joglonya. Itu ibu ikut nggak Pak ketika? Oh enggak, karena nanti kasihan sendiri, akhirnya menyendiri ya. Nah, aku asik sendiri di rumah. Cuman untuk angpau itu pasti tak simpen, uang masih buka. Termasuk ketika aku amen di RPD kan ya. Itu pendapatan pasti tak boleh mereka yang di rumah menghitung itu hak mereka. Iya. Sampai bisa tak teruskan ya. Suatu ketika awan aman di situ pendapatan prosesnya luar biasa. Aku berpikir aku harus mengembalikan beberapanya untuk sesama karena ini saya mendapatkan dari sesama. Maka saya donasikan. Akhirnya terkumpul 99 buku motivasi, 99 buku TTS, 99 polpen. Jadi masing-masing satu paket. Jadi 99 paket itu tak bagi sesama tukang beca. Itu tahun 2017. Waktu hari puisi internasional apa? 21 Maret internasional. Itu bagi sesama tukang beca. Nah tujuanku setelah para beliau teman-teman bacaan moco cara berternak lele, kemudian meresapi deh. Nah banyak organisasi kan di sini. Korban mulai ada soalnya terus coba mempraktekkan di sana dengan kolam terpal. Terus ketika panen dirasakan lele kok lebih menjanjikan dari becak. Becak ditinggal lele itu satu orang. Maksudku nanggung. Loh, secara cerita. Loh sampai Mbak De, kok pancet becak? Enggak masalah. Nanti kan rezeki itu bisa dari mana-mana. Sementara aku berusaha untuk memicu rekan-rekan yang lain. Cuman setelah aman di situ,
begitu ada kenikmatan pendapatan, maka bermunculanlah cosplay rekan-rekan terus badut itu muncul, wah, akhirnya pendapatan minimalis. Nanti sampai saat ini beberapa terkumpul. Akhirnya terkumpul 70 buku itu, wah ya apa gitu? Tak keno, aku misalnya tak gumpang ya, ono penjual buku-buku bekas itu. Wah ya, piro? 40 lombok. Kadang-kadang tak lombok no wae, tak hitungi kok 1000-an. Piro iki? 150. Wah, tak 20 ta. 20 juta misalnya. Saya mau jadi sih, apa itu orang murid, kok ada tidak tuh, kawan ini. Saya terkumpul dulu, tak ibakan ke rekan-rekan yang bisa warung di Menur itu, karena rencana warungnya mau digaya berusaha. Nanti saya mulai bermanfaat, nama kamu sih, macam. Yang menarik tadi Pak Di, 99 buku, 99 teka-teki silang, 99 pena, dan buku puisinya juga 99 angka. Kenapa 99? Itu angka yang luar biasa. Karena 99 itu belum 100. Jadi sebagai motivasi saya, di kon lu belum apa-apa, belum 100. Jadi saya tetap berusaha. Iya, sampai 100 sih, Pak. Oh, ternyata itu angka motivasi diri ya, Pak. Kok 99 ya? Dari tadi 99 ya? Ya. Oh, itu untuk memicu diri Betul. sampai kesempurnaan 100-nya itu. Jadi belum apa-apa. Itu dapat dari mana ide-ide seperti itu? Ya dari sukanya berurusan di perpustakaan. Aku suka membaca. Nah, salah satu hasil dari membaca itu memicu kita untuk berusaha untuk menulis. Nah, penulis itu ya kayak PKL itu, kulaan ya mau cuy itu kan banyak kata-kata bijak di situ. Ya. Akhirnya kita bisa merumuskan. Iya benar. Saya juga bicara dengan teman ketika membaca puisinya Pak Di. Iki wong kudu soge perbendaharaan kapal. Kalau orang sudah menulis. Belum pernah baca nih. Gitu. Sekilas dikit aja. Kita akan dengarkan hasil goresan penanya dari Pak Demadi yang akan kita simak bersama-sama. Monggo Pak Di. Gurit Surabaya. Rasanya kroso dirasa. Srengenge ape mule lawang omah melotak ngantuk bareng bintang brau-brau nerusno pesene happy nek 20 menit meneh kudu mlumpuk. Ngakakku ngguga bojoku njerantang mudhek kopi. Nyeruput kopi ambek ngematno lukisan ngrentek. Arek nom-noman loro mang mentel. Delok lukisanku gambar viaduk tuku pahlawan nek pejuang biyen masih yo bondo setip ketapel iso ngalano mimis pedile londo. Paling tahun 2018 wingi nami. Akeh wong lugur teko viaduk tepak sepur liwat pas gelaran Surabaya Membara. Gak niat baleni zaman semono. Tepak Surabaya Kopong. Kompeni karo arek-arek Surabaya duel. Masih otak mek Takiari, Kelewang, Setip, Lading Pawon. Lamat kelam barani semangat belarak-belarak sampai kedadean merah putih nyambung langit. Lula saiki apa sih terus berjuang iku diperokno Pak Di? Iya yuk. Kaya awakmu mrene iki ya berjuang hidup beras, baju dan uang loh. Memperjuangkan sesama. Mangkane nek mangan kumpul konco
durung mesti kancamu wis wareg. Sebalike tepak kon kewarekan, yo durung mesti kanca-kancamu gak kaliren. Luar biasa, bisa diceritakan Pak De makna dari itu. Sebenarnya itu cukup lugas kalau menurut saya apa yang disampaikan itu. Tapi apa yang ingin disampaikan Pak De dari guritan tadi? Ya, saya nambahi kalau sampean mau apa kan mau naskah puisi ya. English communication. Iya, iya. Jadi koron. Terus aku urut-urut mau jadi nyeritakno perjalanannya nih. Kanca-kanca nom-noman mau. Bahwasanya kita ini juga meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Kalau para beliau itu memperjuangkan Indonesia hingga merdeka, nah sekarang kita kan wajibannya mengisi kemerdekaan. Nah termasuk mereka justru aku mau kepedulian Anda dan mereka untuk gonjeng aku ini sehingga aku bisa berceloteh. Nah tak tutup mana di bawahnya itu bahwasanya ketika kita berkumpul dan perut kita lapar, teman-teman di sebelah kita ya belum tentu sudah makan. Sebaliknya ketika kita kekenyangan, belum tentu juga rekan-rekan kita tidak kelaparan. Itu motivasi juga seperti 99 tadi cek maksud saya. Semuanya syarat makna. Ya. Oh, tapi ini hebatnya adalah ditulis dalam waktu 7 menit tadi, hampir 7 menit, tidak lebih dari itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya Pak D itu sudah terbiasa menyatukan pikiran dengan tangan langsung mengalir itu menjadi sebuah tulisan-tulisan indah. Itu sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah menurut Pak D, hal menarik apa sih dalam hidup? Ya, yang menarik dalam hidup itu ketika kita bisa membuat gembira liang. Karena dengan kegembiraan itu akan memantik kebahagiaan. Salah satu unsur kehidupan di situ bahagia. Ya, lah awake dhewe guyon nek kanca-kanca kan apa ya? Iya, untuk melupakan atau menggelontorsa. Kemudian timbul lah rasa apa gembira tadi ya. Itu kan memicu semangat. Betul. Kemudian untuk lebih produktif dalam karya dalam bentuk apapun ya Pak D. Itu yang menarik dalam hidup adalah selalu membuat hidup itu senang dan menyenangkan orang lain kalau menurut Pak D. Kemudian apa yang diinginkan Pak D di dalam masa sekarang? Apalagi sekarang kan pandemi Pak D. Itu apa yang diinginkan Pak D? Yang saya inginkan anak-anakku dan istriku tidak sampai kelaparan apapun yang saya lakukan, walaupun sekarang untuk dunia perbecaan ya itu sudah digilas oleh moda transportasi online, tapi toh dari para beliau rekan-rekan becaan itu masih eksis. Dan toh begitu mereka juga enjoy, tapi tetap mendapatkan sesuatu yang dia jadikan asa, sebab rezeki wis ditunggu sing kuasa, walaupun pembagiannya tidak merata. Nah, lanjutannya saya tetap berusaha untuk popularitas untuk memicu bahwasanya di antara kita itu sebenarnya harus mempunyai suatu peninggalan yang fenomenal, monumental. Oh, betul. Ya karya orang apapun akan diingat karena karyanya. Bahwasannya membaca buku itu sangat luar biasa. Saya gemar untuk memicu untuk gemar membaca, walaupun semakin tertantang sekarang aku makin muncul kajian itu aja. Iya, luar biasa itu. Itu gimana Pak D? Selain memang cangkruan dengan teman-teman yang masih muda itu, terus kemudian upaya apa lagi supaya pemuda-pemuda atau generasi muda ini bisa masih mengeksiskan
karya-karya seni. Ya itu diantaranya kadang-kadang kalau mereka kumpul tiba-tiba aku berdiri membaca puisi. Ya alhamdulillah mereka merespon satu-satu membaca. Kemudian kalau duduk di warkop ya aku kadang-kadang membawa banyak buku kosong, jadi aku nulis berapa baris, kemudian terus jadi mereka itu harus dipenjun walaupun bukan jalan ya. Dan harus dicontoh ya Mas. Luar biasa, ngomong juga sebenarnya ya. Pada tadi kembali pada saat Pak D menceritakan bagaimana istri itu memberikan dukungan yang luar biasa. Saya ingin tahu bagaimana Pak D menggambarkan ibu di rumah atau istri Pak D. Ya, awalnya itu jelas aku dibombardir dengan dari segala arah ketika main nulis gambar, padahal berasa kayak 1 kilo katakan demikian. Kemudian aku harus diam dan keluar mencari. Akhirnya dengar-dengar di bawah pohon sambil menanti ini salah bahwa saya begitu kesan untuk masturbasi, puas sendiri ya, sementara di rumah kaya raya tahu bagaimana sana sini ya. Pulang ngantar pernah itu ya oleh saya dulu maghrib boleh tak senang dan terus hari itu ada pengalaman berangkat mana ya bu gitu pada kang beca zaman foto biar ya cuman manajemen keuangan belum aku nggak bisa kalau disetarakan dengan mereka rekan-rekan untuk lapor sudah memang kemungkinan garisnya memang begini. Jadi saya bisa banyak karya. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang banyaknya seri di trotoar itu untuk pantomim. Ya. Samping itu saya juga masyarakat gemar membaca dengan saya sendiri baca puisi terus buku-buku sanggretan. Dengan harapan mereka membaca mungkin mengikuti atau membaca itu tidak masalah. Ada anak-anak yang seperti Bapak? Untuk melukisnya ada yang terakhir itu di SNKN 12 ambil jurusan teater. Yang pertama itu ya di ITS cuma D1 dapat beasiswa dan dulu ambil dispro jadi foto udah bina lagi yang melukis agak mereka tertarik dulu senang dan sering meracuni mereka itu dengan beli koran sampai 7 koran tiap minggu kan setelah amin senang mari ngono munculnya gadget waduh sekali hancur buku-buku malah berdebu lah bisa 12 mereka lebih praktis ya. Dalam satu kotak kecil tidak dapat apa-apa. Kadang-kadang kita yang buru ke mereka iya. Karena begitu cepatnya dan gampangnya. Gitu hanya dengan satu alat kemudian kita bisa mengakses banyak informasi di situ. Iya. Pak D, ini pertanyaan terakhir. Apakah ada yang mau disampaikan kepada para sahabat aku dan kamu? Monggo. Ya, sahabat aku dan kamu podcast ya. Okay. Ternyata membaca itu dampaknya luar biasa. Bahwasanya disebutkan kalau membaca itu seolah-olah kita membuka jendela dunia. Ya betul. Kita membuka buku seperti membuka pintu. Bahwasanya kita bisa menikmati di luar itu penghijauan luar biasa, bunga-bunga menari-nari, diselingi rama-rama yang bercengkerama. Jadi walaupun kita sangat familiar dengan gadget, berusaha untuk membaca buku, membaca, kemudian berusaha untuk menulis dan menulis. Karena baca tulis itu begitu mencerdaskan kita dan mencerdaskan bersama. Baiklah sahabat, itu kata-kata yang super menurut saya.
Jadi selalu di kehidupan saya juga sudah diterapkan oleh orang tua saya bahwa tulislah apa yang kamu baca, bacalah apa yang kamu tulis, dan itu tiap hari hingga hari ini pun saya selalu ditanya untuk itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Di juga itu pesan yang sangat mendalam untuk kita. Jadi tetaplah untuk membaca dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya.